Shalom saudara-saudara yang terkasih. Salah satu indikator penting dari kedewasaan rohani adalah semakin sedikitnya hal yang kita harapkan dari dunia ini. Pada masa muda, dunia terlihat begitu luas. Banyak hal yang ingin kita raih. Pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang mapan, pasangan hidup yang membahagiakan, anak-anak yang menjadi kebanggaan, rumah dan fasilitas yang membuat hidup nyaman. Tanpa kita sadari, dunia menanamkan banyak harapan dalam hati kita. Dan ketika harapan-harapan itu tidak terpenuhi, manusia mulai merasa kecewa, pahit, bahkan marah. Dan ketika harapan-harapan itu tidak terpenuhi, manusia mulai merasa kecewa, pahit, bahkan marah. Namun justru di titik inilah seseorang bisa mulai bertumbuh secara rohani. Ketika manusia menyadari bahwa dunia tidak mampu memberikan kebahagiaan yang utuh dan kekal, disitulah ia mulai mencari sesuatu yang lebih tinggi, yaitu Allah sendiri. Kesadaran ini bukan tanda keputusasaan. Ini adalah tanda kedewasaan rohani. Dunia menanamkan harapan yang mengikat jiwa. Sejak muda, manusia diajar untuk berharap kepada dunia. Kita diajar bahwa kebahagiaan datang dari kesuksesan, relasi, pencapaian, kepemilikan. Akhirnya manusia menjadi seperti berutang kepada dunia. Seolah-olah hidupnya tidak lengkap jika belum memiliki semua yang dunia janjikan. Tetapi semakin seseorang menjalani kehidupan, ia mulai melihat kenyataan. Kesuksesan tidak selalu membawa damai. Pernikahan tidak selalu menghadirkan kebahagiaan. Anak tidak selalu menjadi penghiburan. Uang tidak selalu memberi rasa aman. Banyak orang yang semakin tua justru semakin mudah marah dan keras hati. Mengapa? Karena ada kekecewaan yang menumpuk dalam jiwa. Harapan yang dahulu besar ternyata tidak terpenuhi. Kekecewaan itu kemudian berubah menjadi kepahitan, kemarahan, kekosongan batin. Dalam perspektif rohani, kondisi ini menunjukkan jiwa yang sedang menjauh dari terang Allah. Kedewasaan rohani membuat harapan kepada dunia semakin berkurang. Orang yang dewasa secara rohani tidak lagi menaruh banyak harapan pada dunia. Bukan karena ia putus asa, tetapi karena ia melihat realitas hidup dengan jernih. Ia mulai menyadari dunia bersifat sementara, kebahagiaan dunia terbatas, hidup manusia rapuh dan singkat. Pengalaman hidup juga mengajarkan bahwa tragedi bisa datang kapan saja. Penyakit, konflik keluarga, kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dikasihi. Semua itu menunjukkan bahwa dunia tidak stabil untuk dijadikan sumber kebahagiaan. Kesadaran ini seharusnya membuat manusia mulai mengalihkan orientasi hidupnya kepada kekekalan. Nah, Alkitab berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Kehidupan manusia tidak berhenti di dunia ini. Karena itu orang percaya dipanggil untuk hidup seperti seseorang yang sedang berkemas-kemas menuju ke rumah kekal. Kenyamanan dunia sering membuat manusia tumpul secara rohani. Nah, ada satu ironi besar dalam kehidupan manusia. Seringkali justru ketika hidup berjalan running well, sehat, mapan, dan tanpa masalah besar,
manusia menjadi sulit menerima kebenaran Allah. Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, dalam Matius 19 ayat 24. Mengapa? Karena kenyamanan dunia menciptakan rasa aman yang semu. Manusia merasa hidupnya sudah cukup, tidak membutuhkan Allah, tidak perlu berubah. Kekayaan dan kenyamanan membuat manusia memiliki dalam tanda kutip sayap yang besar, tetapi bukan untuk terbang menuju kekekalan. Sayap itu dipakai untuk mempertahankan harga diri, kekuasaan, keamanan duniawi. Dan akibatnya hati manusia menjadi tumpul terhadap kebenaran. Ketika dunia kehilangan daya tariknya, ada satu tahap penting dalam perjalanan rohani seseorang. Tahap ketika dunia mulai kehilangan daya tariknya. Hal-hal yang dahulu dianggap penting mulai terasa biasa saja. Ambisi duniawi perlahan memudar. Pada titik ini, hidup mulai mengerucut kepada satu pusat. Allah sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Mazmur 73 ayat 25 berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Inilah tanda kedewasaan rohani yang sejati. Ketika seseorang bisa berkata, Tuhan, engkau saja sudah cukup bagiku. Ujian Abraham memilih pemberian atau pemberi. Nah, kisah Abraham memberikan gambaran yang sangat kuat tentang prinsip ini. Abraham menantikan anak selama puluhan tahun. Secara manusia, penantian itu sangat berat. Ketika Ishak akhirnya lahir, tentu ia menjadi sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup Abraham. Namun, justru disitulah Allah menguji hati Abraham. Allah berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkan dia sebagai korban. Di Kejadian 22 ayat yang kedua. Nah, ujian ini sebenarnya adalah ujian tentang pusat hati. Allah ingin mengetahui apakah Abraham lebih mengasihi Ishak atau Allah yang memberi Ishak. Ini bukan sekedar ujian ketaatan. Ini adalah ujian tentang prioritas terdalam. Memilih berkat atau pemberi berkat. Memilih pemberian atau sang pemberi. Dan Abraham membuktikan bahwa Allah tetap menjadi pusat hatinya. Pertanyaan yang sama sebenarnya juga diarahkan kepada kita. Apa yang menjadi pusat kebahagiaan hidup kita? Apakah itu keluarga, pekerjaan, pelayanan, reputasi, kenyamanan hidup? Semua itu bisa menjadi dalam tanda kutip Ishak dalam hidup kita. Hal-hal yang awalnya adalah berkat dari Allah bisa berubah menjadi pengganti Allah di hati kita. Allah tidak ingin kita hanya menikmati pemberiannya, tapi Allah menghendaki hati yang sepenuhnya terarah kepada Dia sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa banyak pelayanan kita, seberapa dalam pengetahuan Alkitab kita. Kedewasaan rohani diukur dari satu hal yang sangat sederhana. Apakah Allah benar-benar menjadi satu-satunya yang kita harapkan? Ketika seseorang sampai pada titik di mana ia berkata, Tuhan, jika aku memiliki Engkau, aku tidak kekurangan apapun. Disitulah seseorang menjadi kekasih Allah, pribadi yang hidup dalam relasi yang intim dan utuh dengan Allah.
Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk bertumbuh sampai pada kedewasaan itu. Amin.